Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Berita TVMU kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan. Yang diantaranya, gara-gara ribut soal blok Masela, Indonesia berpotensi rugi $4 miliar setiap tahun. Pembangunan gedung DPR diputuskan tetap berlanjut. Adakah ini sebagai hasil tawar-menawar persetujuan APBN 2016? Bersama saya Samarsa, inilah Berita TVMU selengkapnya. Di pemirsa berita pertama, Wakil Presiden Yusuf Kala memandang sudah saatnya negara-negara Islam menaruh perhatian serius bagi tenaga kerja usia muda. Pertemuan ini tepat di tengah situasi ekonomi global yang melambat. Pernyataan ini disampaikan Yusuf Kala dalam acara The Third Islamic Conference Labor Minister atau ICLM atau konferensi tingkat Menteri Tenaga Kerja OKI ketiga. Acara yang digelar di Jakarta ini mengusung tema pengarusutamaan tenaga kerja usia muda serta kesehatan dan keselamatan kerja dan diikuti 35 negara anggota OKI. Menurut Yusuf Kala, pertemuan OKI di bidang ketenaga kerjaan yang diselenggarakan tahun ini pada waktu tepat dan sejalan dengan kondisi ekonomi global yang sedang mengalami perlambatan. Kondisi global yang dimulai sejak akhir tahun 2008 telah mendorong negara-negara industri untuk merestrukturisasi kembali bentuk kerjasamanya dengan melibatkan negara-negara berkembang dengan Gross Domestic Product atau GDP yang tinggi. Dan itulah perlu kita bekerja sama, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga bagaimana menjaga kedamaian di antara negara-negara OIC supaya dapat menjadi bahagian daripada mengurangi pengangguran dan meningkatkan lapangan kerja untuk masa depan anak cucu kita dan juga ekonomi di banyak negara ASEAN ini. Dan itulah kooperasi ini sangat penting untuk menjamin kerjasama itu. Pemirsa, pemerintah bakal kehilangan potensi pendapatan senilai $4 miliar setiap tahun. Kerugian ini dipicu keterlambatan penyelesaian proyek pengembangan lapangan gas abadi blok Masela di lepas pantai Maluku. Keterlambatan penyelesaian proyek pengembangan blok Masela lantaran adanya polemik antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Riza Ramli dan Menteri SDM Sudirman Said. Sesuai rencana, pada 2024 FLNG abadi mulai beroperasi dan menghasilkan gas sebesar 1.200 juta kaki kubik per hari. Blok ini juga menghasilkan kondensat 24.000 barel per hari atau senilai $4 miliar per tahun. Skema kapal LNG terapung sudah dikaji pada operator blok Masela selama 2 tahun dengan membentuk 2 tim kerja. Kajian ini menjadi bukti operator tersebut telah merupakan operator yang serius bekerja. Berdasarkan data SKK Migas, dalam rencana pengembangan Inpex Corporation, selaku operator blok Masela akan menggelontorkan investasi sebesar $30 miliar. Diperkirakan proyek ini akan menghasilkan sekurangnya $113 miliar. Maka penghasilan ini adalah angka minimal yang sudah disepakati dengan SKK Migas. Produksi gas blok Masela Maluku bakal diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri. Hal ini lantaran Indonesia membutuhkan pasokan gas guna memenuhi kebutuhan energi domestik. Menurut Menteri ESDM Sudirman Said, Indonesia bakal menyerap 1,9 metrik ton per annum pada saat blok tersebut beroperasi. Bahkan pemerintah meminta alokasi gas Masela dinaikkan hingga 70% dari total produksi sebesar 7,5 metrik ton per tahun. Inpex Corporation selaku operator menguasai 65% interest di blok Masela, sedang sisanya dikuasai Royal Dutch Shell. Berdasarkan data SKK Migas disebutkan, government take atau hak pemerintah Indonesia atas total cadangan gas blok Masela adalah sebesar 60% dan 40% sisanya menjadi hak kontraktor. Tim TVMU memberitakan. Kebijakan deregulasi tentang importir yang dikeluarkan Menteri Perdagangan Thomas Lembong menuai kritik. Kali ini dari Muhammadiyah melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan yang menilai kebijakan Mendak tersebut tidak pro rakyat.
Pernyataan ini dikeluarkan Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Nadratuzzaman Hossein dalam kajian ekonomi pekan ini. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat jatah terbesar dalam APBN 2016. Diharapkan kucuran dana ini punya dampak mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengalokasikan dana 104,1 triliun rupiah kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam APBN 2016 yang baru saja disahkan. Dalam APBN tahun 2016, pemerintah memberi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat peningkatan dana sekitar 50% lebih banyak ketimbang anggaran untuk Kementerian PU tahun ini. Dengan dana ini, Kementerian PU memiliki banyak rencana. Alokasi dana terbesar disalurkan ke Bina Marga dan Sumber Daya Air atau SDA, masing-masing sekitar 40 triliun rupiah dan 30,4 triliun rupiah. Dana untuk bagian SDA akan digunakan untuk membangun bendungan sebanyak 8 buah, melanjutkan pembangunan 22 bendungan yang lama, perbaikan sekitar 180.000 jaringan irigasi dan pembangunan sekitar 70 jaringan irigasi baru. Dua lembaga pemerintah lainnya yang mendapatkan anggaran terbesar dari APBN adalah Kementerian Pertahanan dan Polri. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat bulan Oktober 2015 ini terjadi deflasi 0,08%. Hal ini terjadi karena banyak kebutuhan komoditi yang harganya turun. Badan Pusat Statistik mencatat pada Oktober 2015 terjadi deflasi sebesar 0,8%. Hal ini dipicu oleh turunnya harga kebutuhan bahan makanan. Hal ini disampaikan Kepala BPS Suryamin saat menggelar konferensi pers di kantor pusat BPS Jakarta Pusat. Suryamin menambahkan, komoditi yang turun harga dikarenakan suplai yang cukup banyak, diantaranya ayam ras, telur ayam ras, sayur-sayuran, cabai rawit dan cabai merah. Sedangkan kelompok yang mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok makanan jadi seperti minuman, rokok dan tembakau. Dan untuk kelompok perumahan yaitu air, listrik, dan gas. Pada bulan Oktober terjadi deflasi 0,08%. Ya. Inflasi tahun kalender 2,16%. Inflasi tahun ke tahun year on year adalah 6,25%. Dan inflasi komponen inti mantumannya Oktober 0,23% dan inflasi komponen inti tahun ke tahun 5,02%. Dari 82 kota IHK ada 44 kota mengalami deflasi dan 38 kota mengalami inflasi. BPS mencatat 44 kota mengalami deflasi dan 38 kota mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan 1,95% dan terendah di Padang Sidempuan 0,01%. Sementara inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 1,49% dan terendah terjadi di Yogyakarta 0,01%. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, meski kontroversial, pembangunan gedung DPR berlanjut. Benarkah persetujuan proyek ini sebagai bergening persetujuan APBN 2016? Tentu tetaplah bersama kami dalam Berita TVMU. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Meski diwarnai kontroversi, pembangunan gedung baru DPR bakal tetap berlanjut. Parlemen menepis kelangsungan pembangunan ini sebagai barter terhadap persetujuan APBN 2016 dengan pemerintah. Kontroversi pembangunan gedung DPR di Senayan, Jakarta mulai rendah. Situasi ini dimanfaatkan wakil rakyat untuk melanjutkan proyek pembangunan gedung yang telah direncanakan.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengungkapkan pihaknya akan menggelar sayembara untuk tender proyek pembangunan gedung baru DPR. Kendati demikian, DPR akan transparan terkait anggaran pembangunan gedung tersebut. Adapun anggaran untuk proyek gedung DPR lanjut politikus senior Partai Demokrat ini senilai 570 miliar. Nilai proyek ini telah disetujui di anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan akan dibahas secara bersama antara Badan Urusan Rumah Tangga DPR dengan Kesekjenan. Agus membantah jika anggaran pembangunan DPR ini merupakan bagian dari barter atas pengesahan APBN 2016 yang berjalan alot. Menurut Agus, pembahasan dana proyek ini terpisah. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menilai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan lancang mendahului kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, yakni dalam menentukan pasangan calon dalam pilkada nanti. Indonesia Demokrasi Watch menilai putusan calon Golkar lebih ditentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan daripada DPP Golkar itu sendiri. Sebab putusan DPP Partai Golkar mengenai pergantian pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasandutan dari Hari Marbun dan Memento Nixon Marwar menjadi Palbert Siboro dan Henry Sihombing dinyatakan tidak berlaku oleh PT UN Medan. Menurut Rambe Kamarul Zaman selaku Ketua Komisi 2 DPR RI, keputusan dari PT TUN Medan yang kemudian disusul kebijakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengatakan sudah benar. Namun dari sisi pengawasan, kebijakan KPU itu tidak benar karena seharusnya diterima semua calon lalu diverifikasi dan jangan membatasi. Dari keputusan itu dikeluarkanlah kebijakan oleh penyelenggara. Ini saya kira benar, Prof. Sadli. Benar. Cuma yang saya baca, ini terus terang dari sisi pengawasan. Penjelasan dan kebijakan KPU itu tidak benar. Tidak betul. Begitu. Bolehkah, nah ini nanti untuk dijawab, KPU menjabarkan, menafsirkan di luar keputusan, amar putusan TUN itu sendiri. Menurutnya pendaftaran sebagai calon bupati dan wakil bupati adalah hak politik sehingga tidak boleh dibatasi. Nantinya kelima calon bupati dan wakil bupati dapat maju untuk bertanding secara langsung dan adil. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menggelar pengambilan sumpah dan janji advokat dari Kongres Advokat Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Jakarta. Berikut informasinya untuk Anda. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pertama kali menggelar sumpah dan janji advokat dari organisasi Kongres Advokat Indonesia atau KAI. Pasalnya, selama ini sumpah advokat hanya dilakukan pada Persatuan Advokat Indonesia atau PRADI. Sidang terbuka sumpah advokat ini digelar terbuka untuk umum oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sumpah ini seperti diamanatkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang sumpah advokat. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Maderawa Aryawan, selaku pengambil sumpah mengingatkan para advokat untuk benar-benar memegang tanggung jawab, memiliki dedikasi yang tinggi, disiplin dan menjalankan peran sesuai kode etik advokat. Advokat baik yang bernaung dalam PRADI, KAI, IPHI dan sebagainya yang kurang lebih ada 8 organisasi yang kita catat. Dan semuanya diakui, kemudian semuanya disetarakan, dipersamakan di negara Republik Indonesia ini. Dan itu semuanya saya kira ke depan memang harus ada revisi lebih detail mengenai Undang-Undang 18 2003 mengenai advokat, sehingga kehadiran bapak-bapak ibu-ibu bisa lebih nyaman dan juga bisa partisipasi lebih jauh dan lebih meningkat ya di bidang hukum. Nah, tentu selama ini bukan Pengadilan Tinggi tidak berniat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan oleh undang-undang, namun karena ada
perbedaan-perbedaan di antara kita sehingga terjadi kemacetan kurang lebih dari 2009. Dan itu saya kira kita pakai sebagai dasar dan sebagai cerminan bahwa organisasi kita memang belum siap untuk berdemokrasi secara penuh. Kita masih perlu pembelajaran, perlu perjalanan lebih panjang, perlu pematangan proses berorganisasi. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kongres Advokat Indonesia Roberto Hutagalung sangat mengapresiasikan terhadap Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya telah merekomendasikan Sumpah Advokat kepada Kongres Advokat Indonesia. Oleh karenanya, ini merupakan momentum baru bagi organisasi advokat yang sebelumnya terbelenggu. Sebelumnya, para advokat melakukan gugatan revisi Undang-Undang Advokat kepada Mahkamah Konstitusi atau MK agar bisa melaksanakan Sumpah Advokat dan janjinya di pengadilan negeri. Gugatan ini disahkan atau dikabulkan oleh Hakim MK agar organisasi advokat ini bisa melaksanakan Sumpah Advokat. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, seorang ibu di Cianjur, Jawa Barat menanak batu untuk anak-anaknya. Bagaimana kelanjutan beritanya? Tetaplah bersama TVMU. Kami segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Kemarau panjang di Indonesia membuat aktivitas warga terganggu. Bukan hanya panas, kekeringan menjadi kendala terbesar akibat cuaca ini. Lantas bagaimana ramalan cuaca memasuki bulan November? Berikut informasinya untuk Anda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan saat ini Indonesia telah memasuki pancaroba atau peralihan musim. Peralihan musim tersebut dari kemarau menuju musim hujan. BMKG memperkirakan musim hujan baru akan berlangsung mulai akhir November mendatang. Menurut Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Mulyono Rahadi Prabowo, awal November ini cuaca masih dalam proses transisi dari kemarau ke musim hujan. Sementara, hujan baru akan teratur di akhir November atau awal Desember. Beberapa waktu lalu Bogor dan beberapa wilayah Jabodetabek sempat diguyur hujan, namun hanya pada spot tertentu dan belum luas. Ciri-ciri hujan di saat pancaroba yaitu turun dengan intensitas yang deras, namun dengan durasi yang pendek, tak sampai 30 menit. Kalau dilihat dari skala peta, luasan hujannya tidak terlalu luas. Jelas berbeda ketika mulai masuk musim penghujan, hujannya bisa dari siang ke siang lagi. Bisa juga awalnya sangat deras, kemudian mengecil perlahan sampai benar-benar berhenti. Selama masa transisi ini, masyarakat diperingatkan agar berhati-hati akan adanya angin kencang. Angin kencang tersebut karena pembentukan awan konvektif, di mana pada masa transisi dimensi awannya lebih ke arah atas, sedangkan ketika musim hujan pertumbuhan ke samping lebih banyak daripada yang ke atas. Tim TVMU memberitakan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan menandatangani kerjasama untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas guru. Kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU dengan Majelis Dikdasmen Kota Medan ditandatangani Rektor UMSU Agusani dan Ketua Majelis Dikdasmen Kota Medan Muhammad Yusuf. Acara yang berlangsung di Perguruan Muhammadiyah Tanjung Sari Jalan Abdul Hakim Medan dihadiri pimpinan Muhammadiyah Kota Medan, Dekan FKIP dan FI UMSU, serta mantan Wali Kota Medan Zulmi Eldin. Kerjasama antara dua institusi itu guna mendukung program peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pembelajaran,
pelatihan peningkatan kualitas guru, pelatihan peningkatan manajemen sekolah dan pengelolaan kegiatan konseling pada sekolah dasar dan menengah Muhammadiyah di Kota Medan. Zulmi Eldin, mantan wali kota Medan selaku tokoh masyarakat, mengapresiasi kegiatan MOU tersebut. Ia mengatakan dengan momentum kerjasama ini, meyakinkan kita bahwa keseriusan Muhammadiyah dalam rangka pembinaan generasi muda dan mengembangkan sekolah-sekolah agar menjadi sekolah yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa. Kita berharap momentum MOU hari ini meyakinkan kita bahwa keseriusan Muhammadiyah dalam rangka pembinaan generasi muda kita, pembinaan anak-anak didik kita untuk mengembangkan sekolah-sekolah agar menjadi sekolah yang bermanfaat, berguna bagi bangsa dan negara, khususnya Kota Medan yang kita cintai. Dan tentunya kalau Medan ini sudah dipenuhi anak-anak yang cerdas, insya Allah akan mudah membangun kota ke depannya. Penandatanganan kerjasama itu dilakukan dengan pelepasan balon pencanangan gerakan sekolah sehat oleh Rektor UMSU Agus Sani. Saiful Hadi dan Farhan, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Polisi Resort Jakarta Utara bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan konsep Polisi Resort Jakarta Utara berbasis hak asasi manusia dengan membuat aplikasi Clue. Aplikasi ini digunakan untuk memantau keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Peluncuran konsep Polisi Resort Jakarta Utara berbasis hak asasi manusia ini dilakukan di Polisi Resort Jakarta Utara. Peluncuran ini mengundang sejumlah tokoh seperti Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat, Koordinator Subkomisi Mediasi Nurholis, Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian, dan sejumlah tokoh lainnya. Menurut Tito Karnavian, selaku Kapolda Metro Jaya menjelaskan, aplikasi ini dibuat untuk memantau keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, sehingga masyarakat lebih dimudahkan untuk melakukan pengaduan, terutama yang bersifat melanggar hak asasi manusia, dan segala bentuk pengaduan diproses lebih cepat. Mudah-mudahan pelanggaran HAM akan jauh berkurang, khususnya oleh kepolisian. Di samping itu tentunya pelayanan akan lebih baik, citra juga akan lebih baik. Tito pun menambahkan, peluncuran ini pun sebagai bentuk hal-hal yang harus dilakukan Polisi Republik Indonesia di era reformasi ini, yaitu pelindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Sehingga aplikasi ini akan mempermudah Polri, terutama Polres Jakarta Utara untuk meminimalisir pelanggaran HAM. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, di negeri berjuluk Gemah Ripah Loh Jinawi ternyata menyimpan cerita pilu. Sepasang suami istri di Cianjur terpaksa menanak batu hingga anak-anaknya tertidur. Seperti apa informasinya? Berikut ulasannya untuk Anda. Iyah dan Andun Suherman, sepasang suami istri ini tak lagi kuasa membeli makanan untuk ketujuh putra-putrinya yang terus menangis menahan lapar. Guna menghibur ketujuh anaknya, Iyah memasak batu. Menurut Iyah, apa yang dilakukannya semata-mata untuk menunggu anak-anaknya tertidur. Kisah pilu ini menyentuh hati Kapolres Cianjur, Ajun Komisaris Besar Guntur Rahayu. Serta-merta, Guntur pun membawa bantuan makanan. Selain itu, Guntur dan sejumlah donatur membantu membangun rumah bagi keluarga Iyah dan Andun yang selama ini tinggal di sebuah gubuk reot. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, semoga kisah ibu asal Cianjur tadi menggugah kemanusiaan kita untuk memperhatikan orang-orang sekeliling. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita TVMU bersama saya Samarsya dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.